Haleluya, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam bulan yang baru dengan perjamuan Tuhan. Hari ini kita mengingat kembali kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Oleh karena darahnya kita bisa mendapatkan pengampunan dosa, yaitu keselamatan kita sendiri. Mari kita akan menyanyikan satu puji-pujian kepadanya. Kita naikkan syukur kepadanya di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kasih yang terlimpah. Amin. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang
Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selalu padamu. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau haleluya. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Edi akan pimpin kita di dalam doa. Bapa Sorgawi yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kasih anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada pada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan, membawa korban syukur, pujian, penyembahan dan hidup kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah atas hidup kami. Layakan kami oleh darah-Mu Tuhan, dan pimpinlah ibadah ini Tuhan dari awal sampai selesainya. Urapi hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, urapi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiada terukur kasih setianya Tuhan, panjang dan lebarnya tidak terhitung. Yang tinggi mengatakan
gara-gara perbuatannya di atas kayu salib menebus kita. Apa yang kurang, saudara? Apapun keadaan kita patut naikkan syukur, pujian kepadanya. Bukan karena keadaan kita baik, bukan karena kita sehat, tetapi karena Dia telah melakukannya di atas kayu salib sehingga kita boleh diselamatkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik siang maupun malam, Tuhan ada di depan. Seperti tiang awan dan tiang api, Dia memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Haleluya. Tiang awan dan tiang api. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kau tak perlu khawatir. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut
akan saya serahkan kepada gembala. Jemaat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kalau saat ini kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan layakkan kami, sucikan kami untuk mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani dengan minyak-Mu yang dari surga, supaya firman Allah yang ditetanahkan tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh mengambil tempat dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih, halaukan perkara-perkara yang bukan Engkau punya jauh-jauh, biar Roh Kudus sendiri akan bekerja serta memimpin dari pertengahan sampai akhir. Kami serahkan pekerjaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat pagi dan selamat berbakti masing-masing di rumah. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan sudah memimpin dari malam sehingga pagi hari ini kita masih dapat bergerak dan dapat berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita sama-sama berdiri, kita sama-sama baca ayat ini. Roma 10 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan antara orang mati, maka akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan orang mengaku akan diselamatkan. Silakan duduk dan terima kasih. Ayat ini katakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Saudara, hanya mengaku dan percaya, keselamatan kita akan capai daripada Tuhan. Mengaku nama Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak sekali orang yang mengaku Tuhan, tetapi Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tetapi berbahagialah bagi saudara dan saya kita bahwa mengaku Tuhan, mengaku dengan mulut kita bahwa Ialah Tuhan, dan percaya dalam hati kita kepada Tuhan yang telah mati dan dibangkitkan, maka keselamatan boleh menjadi kita, menjadi milik kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, saudara boleh baca juga pakai, pasti sudah di luar rambut ya, sudah hafal. Karena begitulah Allah mencintai seisi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, Bapak
di dalam surga tidak menginginkan manusia yang ada di muka bumi ini mengalami kebinasaan kekal. Justru Tuhan Bapa di surga membuka jalan untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Mencari keselamatan itu dengan percaya itu mudah sekali. Jalan ke keselamatan itu kita percaya kepada Tuhan dengan mudah. Tidak susah, hanya percaya dan mengaku keselamatan kita akan capai daripada Tuhan. Tetapi banyak sekali manusia mengeraskan hati, gengsi, sombong, tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka hanya mencari jalannya sendiri. Bapa di surga memberikan jalan yang keluar supaya mereka percaya kepada Tuhan, mendapat selamat, mengaku mendapat selamat. Tetapi banyak sekali orang yang mengeraskan hati. Dia hanya mencari keselamatan sendiri-sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang yang dapat menyelamatkan di luar Tuhan selain di dalam Tuhan. Kisah Rasul pasal yang 4 ayat yang ke-12. Keselamatan ada di dalam Dia. Tidak ada seorang yang memberikan keselamatan kepada kita selain Yesus. Namun mereka tidak mau, masih mengeraskan hati. Pikir mereka kalau mati sudah habis perkara. Kita bukan hewan, saudara. Kita manusia, makhluk yang terindah dari hewan. Sehabis mati ada tuntutannya, menghadap meja hijau. Jadi manusia mesti cari keselamatan sendiri-sendiri. Keselamatan tidak bisa diwakili oleh siapapun juga. Harus mencari sendiri-sendiri supaya datang itu keselamatan. Kita mati tidak habis perkara. Sebelum terlambat, berusahalah supaya kita mencari akan keselamatan. Sebab bila mana kita mati, kemanakah kita akan pergi? Neraka atau surga? Sebelum terlambat, berusaha untuk mencari keselamatan, yaitu percaya kepada Yesus, mengaku pada Yesus yang telah mati dan bangkit, maka keselamatan itu kita akan peroleh dari Dia. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dibenarkan. Saudara, kita manusia sudah bukan orang yang benar. Yang tidak benar sudah jatuh dalam dosa. Sudah tidak ada lagi kebenaran Allah. Manusia jatuh dalam dosa, hilanglah kemuliaan Allah. Berarti kita sudah tidak benar lagi. Yesaya katakan, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki, manusia tidak benar. Manusia seperti kain lara, kain kotor, tidak ada apa-apanya. Kesalahan, dosa dan kejahatan kita ada pada kita.
Tidak ada kebenaran dalam hidup kita, melainkan Yesus yang dapat membenarkan bila mana kita mengaku dan percaya kepada Dia. Satu contoh dalam Injil Lukas 18 ayat 10 sampai yang ke-14. Coba tolong bacakan siapa yang ini. Lukas 18 ayat 10 sampai yang ke-14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terima kasih, puji Tuhan. Di sini ada satu perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang akan masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa. Doa yang pertama yaitu orang Farisi. Doanya seperti mengakui dia tidak bisa ini, tidak berbuat ini, tidak berbuat itu. Orang seperti orang yang baik, ya, memberi 1/10 dan berkorban untuk semuanya, saudara. Dan dia dikatakan, aku tidak seperti orang pemungut cukai, saudara. Doa itu tidak bisa didengar oleh Tuhan. Menganggap dirinya benar, dirinya tidak mempunyai kesalahan, tidak ada dosa. Ditunjukkan kepada orang pemungut cukai, ialah orang berdosa, ya. Firman Tuhan katakan, dia menunjukkan kesalahan orang lain. Seperti doanya mengangkat diri, sombong, angkuh, membenarkan diri sendiri, saudara, sehingga doa itu tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi pemungut cukai, dia tidak berani masuk ke dalam bait Allah. Dia tidak bisa, dia hanya tunduk, tidak bisa menengadah ke atas serta berdoa, "Ya Allah, kasihankanlah aku orang berdosa." Saudara, dengan rendah hati mengaku dosanya banyak, kesalahannya banyak, hidupnya tidak benar di hadapan masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Dia merasa berdosa, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan dengar doa. Ayat ini katakan, dia pulang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Pilih, saudara-saudara, mau meninggikan diri atau mau merendahkan diri. Kalau kita merendahkan diri, rasanya gimana ya? Siapa lu, siapa gua, ya? Rasanya bagaimana? Orang kalau mau direndahkan, nggak ada yang orang yang mau direndahkan. Tetapi pemungut cukai, dia merendahkan diri. Meskipun dia kaya, meskipun dia orang yang terhormat, dihormati di dunia ini, tetapi dia merasa melihat dirinya penuh dengan dosa, penuh dengan kecemaran, penuh dengan kesalahan. Dia tidak berani masuk dalam Ka'bah. Dia hanya tunduk serta berkata, "Ya Allah, kasihankanlah aku, ampunilah aku." Dia merasa bersalah.
Dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pengampunan, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pembenaran dari Tuhan. Dia percaya dan mengaku, sehingga dia pulang dibenarkan oleh Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan tahu kehidupan kita masing-masing. Tidak ada barang yang tersembunyi di hadapan Allah. Marilah kita lebih baik kita merendahkan diri supaya kita ditinggikan. Jangan sampai kita seperti orang Farisi, mengangkat dirinya benar, mengangkat dirinya bisa berbuat segala sesuatu, tetapi di hadapan Allah brok, tidak ada apa. Salah besar, menunjuk kesalahan orang lain. Kita menunjuk 3 jari tunjuk kepada kita. Kita lebih banyak dosa daripada orang lain. Sebab itu mari Tuhan memberikan jalan kelepasan, jalan-jalan yang baik. Sebab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang Yohanes 14 ayat yang ke-6. Coba tolong bacakan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara, Yesus adalah jalan. Yesus pun adalah pintu. Siapa yang akan masuk ke surga harus melalui Yesus. Di dunia ini nyanyian katakan ada 2 jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Yang lebar, ujung jalan adalah kebinasaan. Yang sempit, susah kalau di jalan yang sempit. Berliku-liku, banyak unek dan duri, percobaan dan sebagainya. Tetapi kalau kita tetap bisa menjalani jalan yang sempit, di ujung jalan itu keselamatan, hidup yang kekal sampai selama-lama. Tuhan memberikan 2 pilihan, mau lurus jalan yang sempit, mau jalan yang lebar. Jalan yang lebar seperti jalan tol, jalan yang lebar, tidak ada gangguan, terus mulus jalan, setengah jam udah sampai di Pamulang, ya. Tetapi kalau jalan yang sempit, ya banyak sekali kemacetan, ya banyak sekali percobaan, kesusahan, penyakit, penderitaan dan sebagainya, saudara. Sebab Tuhan katakan dalam Injil Matius, siapa yang mau ikut Tuhan harus pikul salib, menyangkat diri dan ikut Tuhan. Sulit sekali kita hadapi semuanya ini. Tetapi firman Tuhan katakan, siapa yang bertahan sampai ke akhir, dia akan selamat. Saudara, moga kiranya Tuhan tolong kita supaya kita boleh tetap bertahan menghadapi segala sesuatu. Dengan kuat dan gagah kita tidak bisa. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita supaya kita boleh bertahan menghadapi segala. Menyangkal diri, soal menyangkal diri susah. Siapa yang dapat menyangkal diri? Ya, siapa kamu, siapa saya? Kamu makan nasi, saya makan nasi. Secara tidak bisa. Tetapi Roh Kudus dapat berbuat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita bisa. Tuhan memanggil kita bukan untuk foya-foya senang-senang, tetapi untuk pikul salib. Tuhan datang ke dalam dunia ini, dilahirkan di kandang. Ya, tidak ada seorang pun yang dilahirkan di kandang. Siapa yang mau lahirkan kandang? Sebab tidak ada tempat. Manusia tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat, menolak. Akhirnya Yesus dilahirkan di kandang binatang. Secara berkorban, menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang dalam penyakit dan sebagainya. Tetapi mereka tidak berterima kasih. Mereka salibkan dia. Dia tidak punya dosa, dijadikan dosa. Untuk apa? Untuk menolong kita manusia yang
tidak benar ini, sehingga kita diselamatkan. Sebab itu mari kita yakinkan dan percaya kepada Tuhan, mengaku kepada Bapa di surga bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita tetap mengikuti jalan Yesus, jalan yang sempurna, jalan itulah yang membawa selamat kepada kita. Dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 32 dan 33, tolong bacakan. Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Nah, saudara, kalau kita menyangkal, kita juga, Bapa surga juga akan menyangkal. Mari, takutilah akan ayat ini. Perhatikanlah ayat ini. Jangan sampai kita menyangkal dia. Sebentar kita disangkal di dalam surga. Sebab itu biarlah kita tetap mengaku bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dengan hati yang percaya bahwa keselamatan menjadi milik kita. Pagi hari ini, moga kiranya Tuhan tolong kita. Meskipun kita banyak kerepotan, kesakitan, percobaan, biarlah kita tetap mengambil Yesus sebagai juru selamat, mengambil Yesus sebagai jalan yang sempurna, jalan yang menuju ke kehidupan. Firman Tuhan saya tidak berpanjangkan. Moga kiranya Roh Kudus yang akan menerangkan dalam hidup kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian. Yesus itulah juru selamatku. Yesus Engkaulah juru selamatku. Yesus Engkaulah Allahku yang mati dan bangkit Naik ke surga yang mulia dan sembah yang kuasa ya selamanya. Yesus Engkaulah juru selamatku. Yesus Engkaulah Allahku Yang mati dan bangkit naik ke surga yang mulia dan sembah yang kuasa dan selamanya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang firman Tuhan diketengahkan kepada sidang jemaat. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kekuatan kepada kami. Engkau telah menolong kepada kami sehingga kami dapat berbuat segala sesuatu untuk pelayanan pekerjaan. Tanamkanlah firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya kami mempunyai kepercayaan kepada Engkau. Mulut mengaku bahwa Yesus Tuhan, Allah yang pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tiba saatnya kami menghadapi tubuh dan darah. Layakan sucikan kami. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami. Kami menyerahkan hidup ini dalam tangan. Biar kami minum darah dan makan daging, mendatangkan kekuatan, kesehatan bagi hidup rohani kami.
supaya kami tetap berjalan bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Pakai hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Tuhan, urapi dengan minyak-Mu yang dari surga. Kuduskanlah tubuh dan darah-Mu, kiranya boleh mendatangkan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, kesembuhan dalam hidup kita bila mana kami minum darah dan makan daging. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan pekerjaan ini kepada Bapak John. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memegang roti yang adalah lambang daripada tubuh Yesus. Kita angkat roti yang adalah lambang daripada tubuh Yesus ke atas dan dengarkan firman Allah sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita akan makan bersama roti yang adalah lambang daripada tubuh Yesus yang sudah dihancurkan di Bukit Golgota. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Cawan adalah lambang dari darah Yesus yang sudah dihancurkan dan ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dengarkan firman Allah sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang." Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati
kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Tegakkan kepala-kepala sebelum berkata. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang kami telah naikkan bersama, kiranya boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa kami telah mendengar firman Allah, tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, baik kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, ajar kepada kami selalu mengaku dan percaya bahwa Engkaulah Allah pencipta langit dan bumi, yang telah mati dan bangkit untuk kami Bapa. Keselamatan boleh menjadi milik kami. Kami ingat juga bagi yang lain yang masih mengeraskan hati, yang masih di dalam kegelapan, yang masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan, oleh kuasa setan. Tolong mereka Tuhan, pakailah kami menjadi satu penjuru selamat, menjadi satu jalan untuk mengeluarkan mereka dari kuasa kegelapan Tuhan. Hari Roh Kudus, pakai anak-anak-Mu semua, hamba-hamba-Mu yang telah menerima Engkau sebagai juru selamat. Kami boleh bagi-bagikan kepada orang lain Bapa, supaya mereka boleh selamat tidak binasa, tetapi mereka boleh datang menyembah dan memuliakan Engkau. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa, agar mereka tidak dijajah oleh kuasa kegelapan, dibelenggu oleh kuasa setan. Dan lepaskanlah demi percaya Tuhan, agar mereka boleh dibenarkan oleh Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih, berkati senantiasa sidang jemaat yang telah mengikuti akan firman Allah. Tuhan, jadikanlah berkat bagi orang lain. Mungkin di antara mereka banyak yang belum kenal Engkau, orang tua, saudara. Tolong pakai mereka Tuhan untuk menyaksikan kebesaran-Mu kepada mereka, supaya mereka juga boleh tergolong dengan kami. Terima kasih supaya mereka tidak binasa Bapa, tapi mereka boleh selamat bersama-sama dengan kami. Ini menjadi kerinduan kami. Tuhan, Roh Kudus bekerja, nyatakan mujizat-Mu Tuhan kepada orang sakit. Tuhan, tolong kami pulangkan hal ini ke dalam tangan Engkau. Engkaulah yang akan memperdulikan dalam semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terpuji, termulia nama-Mu. Kau sungguh baik bagi kami Bapa. Berkati sidang jemaat yang telah mengikuti hal ini. Kau tahu keperluan kerinduan. Tidak ada barang yang tersembunyi di hadapan Engkau. Sebab itu kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Berkati mata Tuhan sidang jemaat semua yang telah mengikuti firman Allah.
pakailah kepada mereka menjadi saluran berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tetap berakar dalam setiap hati kami. Tuhan, tumbuh, berbunga, berbuah-buah bagi hormat nama-Mu. Terima kasih. Berkati dan jemaat yang telah berkorban untuk pekerjaan-Mu. Tangan-tangan yang telah mengembalikan milik-Mu, berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup kami masing-masing. Berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan oleh mereka boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, di kenikmat akal budi, kepintaran, bukakan segala rahasia pengetahuan. Jaga lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa, ampuni kekurangan kelemahan kami, ampuni segala perkara yang tidak berkenan di hadapan Engkau, perkenankan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus panjang hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus, simpan di dalam kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.